Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febriani dengan nomor BP 2001031043 dari kelas 1B D3 Teknik Listrik. Baiklah, pada video ini saya buat untuk melengkapi tugas 8 instalasi listrik 2, yaitu tentang faktor daya. Di dalam video ini saya akan membahas tentang tugas minggu lalu. Sebelum membahas soal-soal faktor daya, marilah kita membahas sedikit tentang apa itu faktor daya. Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya-daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya-daya listrik dinyatakan dalam cos. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Mengapa faktor daya harus diperbaiki? Karena bila daya nyata tinggi yang bergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke subsirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dan industri. Selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi-rugi tegangan jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Apabila kapasitor daya ditambahkan ke sebuah jaringan yang memiliki harmonik, maka level harmonik harus dianalisa terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan yang tepat, dan ada 3 situasi yang diberikan, yaitu 1. PSC besar dari 240 disebut dengan kapasitor normal. Yang kedua, 120 kecil PSC kurang dari 240 kapasitor dengan terisolasi lebih. Ketiga, PCS kurang dari 120 kapasitor dengan rektor anti harmonik, di mana R disebut dengan jumlah aritmatik nilai nominal KFA, perlengkapan sebagai penghasil harmonik, nilai nominal daya transformator. PCS sama dengan nilai nominal daya transformator dibagi dengan nilai impedansi transformator. Misalnya 1000 KFA transformer 4,75% impedansi. PCS sama dengan 1000 dikali 1000 dibagi dengan 0,0475. Maka hasilnya 21075 KFA. Ini disebut dengan daya hubung singkat. Bermacam-macam efek harmonik di sistem yang berbeda-beda menyebabkan kesulitan memprediksi apabila situasi berbahaya akan terjadi. Evaluasi teknis harus dilakukan untuk memperkirakan resiko yang bakal terjadi dan memilih teknik yang terbaik dan pilihan ekonomis. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal faktor daya. Soal yang pertama yaitu buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Faktor daya jelek terjadi bila cos rho kecil dari 0,93. Bila cos rho semakin kecil, maka S semakin besar. Dengan demikian, KHA pengantar yang dibutuhkan juga semakin besar. Beban tagihan rekening listrik juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per FAH. Selanjutnya, bila diketahui daya nominal trafo 500 KFA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang disarankan 500 KFA, dan tentukan. Untuk penyelesaiannya, PCS sama dengan 50.000 dibagi dengan 0,04, maka hasilnya 12,500 KFA. Yang kedua, 5 sisi dibagi dengan 240 sama dengan 12.500 dibagi dengan 240, maka didapat hasilnya 52 KFA. Bila daya yang disarankan 50 KFA,
maka nilai ini lebih kecil dari rasio SCC 240. Dengan demikian, digunakan solusi ke-1, yaitu kapasitor normal. Soal selanjutnya, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang diserahkan 150 kVA, dan tentukan 1. Daya hubung singkat PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolisasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Penyelesaiannya sama dengan soal yang nomor 2 tadi. PCS sama dengan 1000 bagi dengan 0,04, maka didapat hasilnya 25.000 kV ampere. Yang kedua, hasilnya didapat 104 kV kFA. Ketiga, hasilnya didapat 208 kFA. Bila daya yang diserahkan adalah 150 kFA, maka nilai ini lebih kecil dari rasio SCC 240. Dengan demikian, digunakan solusi kedua, yaitu kapasitor terisolasi lebih. Soal selanjutnya, bila diketahui bila daya nominal trafo 630 kFA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disarankan 200 kFA, dan tentukan, maka hasilnya didapat 15.750 kFA dan 132 kFA. Bila daya yang disarankan adalah 200 kFA, maka nilai ini lebih kecil dari rasio SCC 120. Dengan demikian, digunakan solusi ketiga, yaitu reaktor anti harmonik. Soal selanjutnya, bila diketahui kapasitor Farfus dengan spesifikasi 50 kFAR, 440 volt, 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kFAR dengan tegangan nominal 400 volt, 50 Hz? Mengapa demikian? Dapat karena 50 kFAR 440 volt menunjukkan tegangan isolasi kapasitor asalkan tegangan nominal jaringannya adalah 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga, kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Baiklah, sekian video saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.